Ini adalah kisah nyataku yang paling menyeramkan yang pernah aku alami ketika aku bertemu langsung dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut hantu. Namaku Asep. Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Aku adalah seorang pegawai kantoran swasta di kota Bandung. Setiap hari aku pergi bekerja dari pagi, dan kadang jika pekerjaanku menumpuk, aku pulang larut malam. Ditambah dengan hiruk pikuk kota Bandung di siang hari yang panas, jalanan yang macet, dan pekerjaanku yang setiap hari duduk di depan komputer kadang membuatku jenuh, penat. Dan ingin sesekali aku menenangkan pikiranku dari penatnya aktivitas sehari-hari itu. Hari demi hari berlalu. Tak terasa sudah sampai pada hari Sabtu, di mana aku bekerja hanya sampai jam 12 siang saja. Terbesit di pikiranku untuk refreshing ke satu tempat yang dimana bisa menenangkan pikiranku dari lelahnya pekerjaan yang sudah seminggu aku jalani. Aku pun mulai menghubungi kedua temanku, Ferry dan Agus. Mereka berdua sahabatku sejak SMA. Ya memang jika weekend kami selalu bertemu. Beberapa jam kemudian Ferry dan Agus pun datang ke rumahku. Kami bertiga mengobrol panjang lebar sampai aku pun membahas soal pekerjaanku yang sedang padat-padatnya minggu itu. Aku pun beride untuk mengajak mereka ikut refreshing denganku. Sambil mengaduk kopi dengan sendok, aku bilang pada kedua temanku itu, bro, gimana kalau nanti malam kita jalan refreshing lah, mana gitu? Oke gak tuh? Kedua temanku sangat antusias dengan ideku itu. Mereka pun memang sudah lama tidak refreshing. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut, akhirnya kami pun menentukan tempat destinasi yang akan dituju. Ferry merekomendasikan untuk refreshing ke daerah Cipanas. Wah, seru tuh. Sambil berendam air panas gitu kali ya, untuk rileks otot-otot. Wah, oke deh, let's go. Aku dan Agus setuju dengan saran Ferry. Karena aku pikir dengan berendam di pemandian Cipanas lumayan bisa menghilangkan penat, pegal-pegal. Ya, lumayan bisa membuatku rileks, pikirku. Singkat cerita, kami pun langsung bersiap-siap berangkat. Bertolak dari rumahku memakai mobil pribadi menuju ke pemandian Cipanas. Jalanan Bandung sangat ramai dan macet ketika itu. Walau demikian, kami pun menikmati perjalanan. Sambil memutar musik di mobil, kami bertiga mengobrol, bercanda.
dan menikmati perjalanan. Hingga ketika mobil berhenti di sebuah lampu merah, aku dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk-ngetuk kaca jendela mobilku. Ketika kulihat, ada seorang kakek tua berbaju lusuh berdiri di samping pintu mobilku. Dia menatap ke arahku. Mungkin pengemis, pikirku. Aku lalu membuka jendela sedikit dan memberinya uang. Namun kakek itu tidak juga langsung pergi. Dia masih berdiam, berdiri di depan kaca mobilku. Aku lihat muka kakek itu penuh dengan kecemasan. Mulutnya seperti menggerutu. Entah apa yang dia ucapkan. Aku tidak bisa mendengarnya karena bisingnya suara kendaraan. Namun aku coba memasang telingaku baik-baik supaya bisa mendengar kata-kata kakek itu. Aku buka sedikit jendela dan terdengar kakek itu berkata, "Tong Indit, Tong Indit," yang berarti jangan pergi. Aku cukup bingung kenapa kakek itu bilang seperti itu. Seperti memberi isyarat padaku bahwa aku jangan meneruskan perjalanan ini. Entah dia iseng atau gimana, tapi kakek itu sepertinya serius berkata padaku. Hingga Ferry pun berkata, "Jangan hiraukan. Paling minta duit lagi." Begitu katanya. Tak berselang lama lampu merah pun berubah menjadi hijau. Aku langsung menginjak gas perlahan dan menghiraukan kakek itu. Penasaran kulihat lagi ke arah spion kaca mobilku. Kok? Entah bagaimana kulihat kakek-kakek itu sudah tidak ada. Menghilang. Bro, kakek yang tadi hilang loh. Seriusan? Gak ada, coba lihat ke belakang deh. Ya kan? Gak ada kan? Namun Ferry coba membantahnya. Katanya mungkin kakek itu hanya terhalang mobil lain sehingga tidak terlihat. Dan mengingatkanku jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya mungkin saja sih. Tapi sejak itu hatiku mulai tidak enak. Namun aku tidak mungkin membatalkan perjalananku, karena pastinya akan membuat dua temanku kecewa. Singkat cerita, kami pun sudah menempuh perjalanan hampir 4 jam. Jam di tanganku menunjukkan 10:30 malam. Sebenarnya aku dan teman-temanku belum pernah ke pemandian Cipanas itu. Jadi aku dan teman-temanku hanya bermodal GPS sebagai navigasi perjalanan kami. Kami terus menyusuri jalan hingga tiba-tiba hujan pun turun sangat deras.
Langit sepertinya tidak memihak pada kami, seolah-olah hujan ini menghalangi perjalanan kami. Cuaca yang tadinya gerah kini berubah menjadi dingin. Di satu titik perjalanan, Agus memintaku untuk mencari tempat pemberhentian karena dia ingin buang air kecil katanya. Aku pun mencari tempat yang pas untuk menepikan mobilku. Hingga aku melihat minimarket di pinggir jalan yang masih buka. Nah, tuh ada minimarket tuh. Gua sekalian nitip beli minum ya, haus nih. Ucapku begitu pada mereka. Ferry dan Agus pun turun menuju minimarket, sementara aku menunggu di mobil. Sambil menunggu mereka, terlintas di pikiranku kata-kata kakek yang tadi sore di lampu merah. Entahlah, kata-katanya seakan menghantuiku. Entah sebuah pertanda atau hanya kebetulan belaka. Hingga tak lama kemudian ada suara pintu mobil terbuka lalu ditutup. Sontak aku lihat ke belakang, ternyata itu dua temanku yang sudah kembali. Loh, cepet amat bro, pesanan minum gua mana? Tanya aku pada dua temanku itu. Agus pun mengangguk sambil menyodorkan sebuah botol minuman padaku. Ini gak akan ada yang duduk di depan nih. Ya udahlah. Sip, kita lanjut ya bro. Ucapku sambil menegak minuman itu. Dan kembali melanjutkan perjalanan. Ferry dan Agus duduk di jok belakang. Sepertinya mereka ingin senderan sambil istirahat, pikirku. Malam semakin larut. Kulihat sudah menunjukkan jam 11 lebih. Hujan yang sangat deras membuatku berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Dan ingin segera cepat sampai di tempat pemandian Cipanas itu. Hujan, lalu bisa berendam air panas, sepertinya jadi satu hal yang sangat menyenangkan pikirku. Aku mulai meninggalkan pemukiman warga-warga dan kini memasuki hutan yang kiri kanannya adalah pohon-pohon besar dan mungkin jurang. Jalan yang licin dan gelap membuatku sedikit menurunkan kecepatan mobil. Dan ketika itu aku seperti tersadar bahwa sejak tadi tidak ada kendaraan lain yang lewat di sekitarku. Hanya mobilku saja yang menerangi jalan yang gelap dan sepi ini. Sejauh mata memandang, kiri kanan hanya hutan belantara. Cukup membuatku merinding. Ini benar gak sih jalannya? Aku bertanya sambil keheranan. Aku coba cek GPS-ku. Loh, aku cukup kaget ketika aku lihat titik merah di GPS-ku tidak maju sama sekali. Hanya diam tidak bergerak. Namun aku coba berpikir positif, mungkin karena cuaca buruk hingga akhirnya membuat sinyal handphoneku jelek. Aku coba mengajak ngobrol kedua temanku. Namun ketika kulihat dari spion tengah,
Ferry dan Agus sudah tertidur pulas. Sesuai dugaanku. Malah pada tidur lagi. Dipikir gue supir apa? Setelah melirik ke arah spion, mataku pun melihat lagi ke arah depan. Astaga! Aku rem mobilku secara mendadak ketika tiba-tiba ada yang bergerak sangat cepat, berwarna hitam menyeberang jalan di depan mobilku. Iya, seperti ada orang yang menyeberang tapi sambil membungkuk. Entah apa itu. Untungnya aku berhasil menghindari tabrakan dengan sosok hitam itu. Aku berhentikan mobilku di tengah jalan. Nafasku terengah-engah. Apa ya? Itu orang atau apa ya? Aku coba lihat ke arah depan sekitarku, memastikan. Tapi ternyata memang tidak ada siapa-siapa di sana. Fer, Gus, bangun deh. Tadi gue hampir nabrak orang, tapi nggak tahu orang atau bukan. Fer, Gus, woi, bangun woi. Aku coba membangunkan kedua temanku itu. Dan ketika aku lihat ke belakang mobil, loh, dua temanku itu tidak ada. Fer, Gus, woi, jangan bercanda dong. Kalian di belakang ya, sembunyi ya? Aku coba melihat ke jok yang paling belakang mobilku itu. Di pikiranku mungkin kedua temanku itu pindah ke jok belakang, tapi nyatanya tidak ada siapa-siapa. Iya, temanku benar-benar hilang. Tidak ada di dalam mobil. Tidak mungkin mereka keluar, karena sama sekali tidak aku dengar ada suara orang keluar masuk mobil. Mana ya? Tadi masih tidur kok nggak ada sih? Bulu kuduku berdiri seketika. Aku langsung membuka handphoneku dan berusaha menghubungi kedua temanku. Tapi sinyal di sana sangat jelek. Aduh, gimana nih? Aku pun melajukan mobilku dengan perlahan. Sampai tiba-tiba lampu depan mobilku ini seperti mati dan menyala sendiri. Kenapa nih lampu? Hai. Aku coba membenarkannya, tapi ya, lampu itu seperti menyala sendiri dan membuatku kadang berada di dalam situasi yang sangat gelap. Aku coba terus membenarkannya hingga ketika lampu pun sudah benar dan menyala. Ya Tuhan, lampu depan mobilku langsung menyorot satu sosok yang tidak jauh dari depan mobilku. Ada sosok perempuan dengan rambut panjang memakai gaun berwarna merah, sedang berdiri di tengah jalan dan menghalangi mobilku. Rambutnya hitam panjang berantakan, wajahnya putih pucat dengan mulut yang menyeringai, dan senyuman yang menyeramkan, serta matanya yang terus menatap tajam ke arahku. Jelas itu bukan manusia. Itu kuntilanak merah. Entah apa yang harus aku lakukan ketika itu. Aku hanya bisa terdiam sambil terus melihat ke arah
sosok perempuan bergaun merah itu. Sampai sosok perempuan itu pun mulai bergerak-gerak. Mendekati ke arah mobilku secara perlahan-lahan. Dan kini sangat jelas wajah perempuan itu. Karena tiba-tiba sosok itu seperti meloncat, entah mungkin melayang. Dan kini wajahnya menempel tepat di depan kaca mobilku. Terdengar suara cekikikan yang sangat melengking dan menyeramkan. Aku terus berdoa dalam hati. Tuh. Pergi. Jangan ganggu, pergi. Jangan ganggu, pergi. Hingga tak lama kemudian suara cekikikan kuntilanak itu pun menghilang. Aku pun membuka mataku perlahan dan ketika kulihat sosok itu sudah hilang. Keringatku bercucuran sangat deras. Nafasku masih belum stabil. Hingga tak selang lama handphoneku berbunyi. Itu panggilan dari Ferry. Aku pun mengangkatnya. Halo, Fer, Gus, woi, kalian lagi di mana sekarang? Halo. Masih di minimarket. Ya udah. Gue kesana sekarang, tunggu ya. Tunggu. Benar-benar di luar akal sehatku. Jadi yang tadi naik mobil bersamaku siapa? Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, aku pun langsung buru-buru putar balik kendaraanku dengan sangat cepat. Aku pun langsung kembali ke minimarket itu. Singkat cerita, aku pun sampai di minimarket itu. Aku lalu ceritakan apa yang kualami tadi. Bulu kuduku serta-merta merinding seketika. Salah satu warga sana yang tak sengaja mendengar perkataanku itu pun memberikan komentarnya. Mereka bilang, memang jalan menuju ke sana angker. Lebih baik jangan dilanjut. Mending pulang ke Bandung saja. Begitu katanya. Hingga akhirnya kami pun tidak melanjutkan perjalanan dan pulang ke Bandung. Sosok kakek yang tadi sore itu ternyata memang memberikan pertanda. Entah siapa dan kenapa sampai saat ini aku pun masih tidak menemukan jawaban itu. Yang jelas, perjalanan malam itu sudah menjadi mimpi buruk.